I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dumelani. Saya dari kelas VAIF. Di sini saya ingin mengulas kembali materi tentang teori perkembangan individu. Pengertian perkembangan individu merupakan pola atau gerakan suatu perubahan secara dinamis, dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat kematangan dan pengalaman. Jadi, yang dimaksud dengan perkembangan individu itu dimulai dari pembuahan sampai terjadi konsepsi dan terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia. Nah, implikasi teori perkembangan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berkaitan dengan penerapan konsep-konsep perkembangan untuk memahami dan menanggapi perilaku, cara belajar, serta interaksi sosial individu. Misal dari implikasi perkembangan individu yaitu yang pertama, menyesuaikan metode pembelajaran dengan menyesuaikan tahap perkembangan anak. Dan yang kedua yaitu membantu mengidentifikasi dan memberi dukungan potensi serta bakat dan memberikan bimbingan untuk menghadapi setiap fase kehidupan. Dan berikutnya adalah tahap perkembangan individu, yaitu yang pertama, sebelum lahir, yaitu yang dimulai dari konsepsi atau pembuahan hingga diakhiri dengan kelahiran. Dan yang kedua yaitu infansi. Infansi yaitu di mana masa mulai dari dia lahir hingga usia 2 tahun. Dan yang ketiga yaitu childhood. Childhood yaitu dimulai dari usia 2 tahun masa akhir hingga berumur 12 tahun. Yang keempat yaitu adolescent. Adolescent biasanya mulai dari umur 12 tahun hingga kurang lebih berumur 21 tahun. Dan yang terakhir yaitu adulthood. Adulthood biasanya dimulai dari umur 21 hingga umur lanjut usia. Dan berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Di sini faktor yang mempengaruhi perkembangan individu ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, yang dimaksud dengan faktor internal yaitu faktor yang berada di dalam diri seseorang. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh luar diri seseorang. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu tentang keturunan, seperti nanti adanya perubahan seperti hidung mancung ataupun mata sipit dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu hormon, dan yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat kematangan, dan yang terakhir yaitu kesehatan fisik dan mental. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu yang pertama lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi cara dia hidup dan berkembang pada lingkungannya. Dan yang kedua yaitu nutrisi. Yang dimaksud dengan nutrisi yaitu asupan makanan atau minuman yang diperlukan tubuh untuk berkembang pada diri seseorang. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pembelajaran. Contohnya, dia sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Jadi, kesimpulannya yaitu perkembangan individu merupakan perkembangan yang dinamis, mulai dari konsepsi atau pembuahan hingga dia lanjut usia. Mengapa perubahan ini terjadi? Perubahan ini terjadi karena adanya interaksi antara perkembangan biologis dan pengalaman hidup yang membentuk keunikan pada setiap individu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.